Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bil lisani fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika af'aful iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salam semua. Mohon maaf agak telat 10 menit karena memang dari pagi kemudian sampai tadi tetap masih bisa sholat maghrib di rumah Bapak, izin pulang sejenak, kemudian mengisi satu ruang. Dalam hidup kita selalu wajib ada satu bentuk ruang yang kita sisihkan untuk orang-orang yang kita cintai. Karena dia punya anak 6, jadi 4 yang sisa di rumah ini mereka kadang-kadang perlu untuk diajak bercerita, perlu diajak ngobrol. Dan Masya Allah, ngobrol bercerita sama anak-anak ini penting. Dan itu salah satu dari bentuk bagaimana nanti kita menemukan energi, kekuatan. Jadi antum secapek apapun beraktivitas, jangan lupa untuk bermain-main sama anak-anak. Sesekali mainlah dengan maknya. Itu main yang berpahala insyaallah ya. Ada 4 main-main yang berpahala. Pertama, berenang. Ini semua bayi dalam perut emaknya terbiasa berenang. Makanya pola melahirkan yang bagus itu melahirkan di dalam air. Dan itu sudah biasa. Jadi jangan heran bayi sudah terbiasa berenang dalam air ketuban ibunya. Makanya kalau bayi beberapa detik dia tenggelam, dia tahu terbiasa, lama-lama bisa berenang. Makanya jangan takut anak kita diajak terus ke laut, ke pantai, ke sungai untuk berenang. Pada dasarnya main-mainnya pahala. Berenang ini main-main tapi dia pahala. Kedua, memanah. Ini urutan ya. Hadis ini bicara tentang urutan. Dan betul, anak ajarkan berenang dulu, bukan langsung berkuda, bukan langsung memanah. Jadi berenang dulu, karena ketika sudah bisa berenang baru memanah. Orang yang bisa memanah, orang yang bisa fokus, konsisten, persisten. Terlebih lagi brief, ada keberanian, ada fokus, ada kesungguhan, ada keyakinan. Itu dalam memanah. Nanti sesudah berenang lanjut memanah, baru berkuda. Makanya orang yang berkuda itu adalah orang yang bisa punya kemampuan fisik yang bagus lewat berenang, punya fokus yang bagus lewat memanah. Makanya dia bisa berkuda. Orang yang berkuda kalau dia bagus dan terlatih, dia bisa memanah di atas kuda. Baru yang keempat,
main-main mendapat pahala bersenda gurau seorang suami kepada istrinya. Nah, senda gurau suami kepada istri ini ternyata bisa melakukan 3 permainan sekaligus. Dia bisa berenang, dia bisa memanah, dan dia bisa berkuda bersama istrinya. Selamat menderita yang bujangan, ya. Jadi kalau orang berumah tangga itu dia bisa berenang, bisa memanah, dan bisa berkuda. Masya Allah. Ini hikmah betapa main-main dalam Islam itu ada baik Allah, insya Allah. Baik, kita ngaji motivasi dulu. Hidup itu pilihan. Masya Allah, ya. Siapa yang milih Allah segala dapat. Ini hukum. Makanya jangan salah milih dalam proses hidup. Banyak hari ini orang tergiur, dia pilih mama, dia pilih duit, dia pilih kekuasaan, dia pilih jabatan, dia pilih apa lagi? Dia pilih harta, dia pilih kekuasaan, dia pilih popularitas. Orang yang memilih harta, pangkat, jabatan, dunia, semua popularitas, dia dapat segalanya. Tapi orang yang memilih Allah, dia akan dapat semuanya. Jadi kaidah pertama yang harus ditanam dalam pikiran dan benak kita, yang diperjuangkan itu pilih Allah. Bagaimana cara memilih Allah? 1, mendahulukan apa yang menjadi kewajiban kita. Orang-orang yang mendahulukan Allah, pasti Allah akan dahulukan dia. Jadi sebenarnya gampang saja kehidupan ini, asal milihnya Allah dulu. Makanya banyak orang yang cuma dapat harta saat dia memilih harta. Dia cuma dapat jabatan saat dia memilih jabatan. Tapi dia akan dapat harta, dia akan dapat jabatan, dia akan dapat kekuasaan, dia akan dapatkan dunia kalau dia pilih Allah. Maka orang yang memilih Allah, orang yang mendahulukan apa yang menjadi kewajibannya. Dahulukan sholat, dahulukan puasa, dahulukan zakat, dahulukan haji. Segala sesuatu yang terhubung dengan kewajiban-kewajiban kita, dahulukan. Makanya kalau kita tahu, ya, orang-orang yang mendahulukan Allah, orang yang memperbaiki sholat, orang yang tidak pernah menunda-nunda, orang yang tidak meremehkan. Bagaimana dia akan mendahulukan apa yang menjadi panggilan Allah, apa maunya Allah. Jadi kawan-kawan semua bisa bayangkan ketika kita mencoba untuk menomor-duakan Allah, sementara Allahu Ahad. Allah itu Ahad. Konteks Ahad, Allah tidak mau diduakan. Hanya Allah yang tidak boleh diduakan. Hanya Allah. Kalau manusia, Anda boleh nomor duakan, Anda boleh nomor tigakan, karena kita makhluk. Maka yang mesti di nomor satukan, yang tidak boleh diduakan itu Allah. Maka kalau ada manusia yang minta di nomor satukan, minta didahulukan, maka dia sedang mencoba untuk mengakui dirinya Tuhan. Nah, ini bahaya. Antum harus hati-hati. Marah sama istri, minta didahulukan. Dan bisa. Istri marah kepada suami untuk minta di nomor satukan, didahulukan. Dan Allah dulu. Hanya Allah. Makanya kalau sudah berhadapan dengan pilihan Allah, maka kita punya konsekuensi. Apapun harus kita korbankan untuk Allah. Harta untuk Allah, pangkat untuk Allah, jabatan untuk Allah, keluarga kita untuk Allah. Harta Allah meminta keluarga kita, harta Allah meminta harta kita, semua berikan untuk Allah. Maka orang yang melakukan perdagangan, bisnis tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak pernah rugi. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Fatir 29 ini jadi menunjukkan bahwa tidak ada bisnis yang tidak pernah rugi kecuali 3. Apa itu? Terhubung dengan ayat-ayat Allah. Terhubung dengan apa? Membaca Al-Quran.
terhubung dengan apa? Mempelajari Al-Quran. Terhubung dengan apa? Mengamalkan Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah, mereka lah yang mendapatkan satu bisnis yang tidak pernah rugi. Yang lain rugi. Bisnis dunia ini ada yang untung, ada yang rugi. Ada untung, ada rugi. Kalau ada orang pengen urusan bisnis dunia pengen untung, maka dia terindikasi riba. Hati-hati. Jadi kalau ada orang pengen untung terus, pasti itu riba. Hukumnya segala sesuatu yang untung terus itu riba. Kenapa? Filosofinya bahaya, filosofi bisnis. Antum jangan mudah tergoyahkan pemikiran bisnis ketika ada orang menawarkan bahwa investasi di saya ini pasti untung terus. Itu riba. Yang namanya investasi itu ada untung, ada rugi. Kalau untung terus, ya kayak tadi, membiarkan duit yang bekerja, hukumnya haram. Orang yang mencari keuntungan dari konsep duit yang bekerja itu konsep ribawi yang buatnya orang Yahudi. Itu konsep perbankan. Duit taruh di bank 100 juta, tidak pernah berkurang. Apalagi sistemnya deposito, duit ditahan 6 bulan, paling kecil 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, untung terus dapat duit. Maka ini hukumnya riba. Sementara Allah mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah, dak deh untung di apa? Dak deh bisnis di dunia ini yang untung kali-kali. Pasti ada untung, pasti ada rugi. Itu bisnis di dunia. Tapi ada terhubung dengan akhirat yang untung terus tidak pernah rugi. Innal ladzina yatluna kitaballah. Siapa? Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yang membaca Quran, yang mempelajari Quran, itulah bisnis yang tidak pernah rugi. Kemudian apa? Wa aqamus shalah. Mereka yang menegakkan salat. Nah, ini ciri orang tadi yang memilih Allah. Jadi kalau kawan-kawan semua yang memilih Allah, dia tidak akan pernah meninggalkan salat. Dia tidak akan pernah meremehkan salat. Dia akan memperbaiki. Bagaimana hubungan dia dengan Allah? Bisnis itu kawan-kawan semua, usaha itu kalau semuanya diperbaiki, bukan pembukuannya, bukan pola marketingnya, serius dia. Kalau mau harus binikmah, maaf, kita bicara tentang kenyataan. Lain kita bicara dengan ahli dunia, kita bicara dengan orang kafir. Bu Yani tidak berhadapan kepada ahli dunia, kepada orang musyrik, kepada orang kafir, tapi kepada kaum muslimin. Kalau kepada kaum muslimin, dunia ini penjara. Kalau bagi orang kafir, dunia ini surga. Makanya bukan kalau ngomong ke kaum muslimin, ingat, kalau kita bisnis lalu berorientasi pada dunia, kita pasti akan hancur. Tapi ada orangnya berorientasi pada dunia, tapi dia berhasil. Istidraj, itu istidraj. Sholat dan suah, bisnis lancar, itu masalah. Hati-hati itu. Ada orang gitu, mohon maaf, bisnisnya lancar, untungnya banyak, tapi dia tidak pernah punya kesempatan untuk sujud di hadapan Allah. Itu istidraj. Ada orang, mohon maaf, bisnisnya lancar, duitnya banyak, bahkan dia zina terus-terusan, tiap malam dia zina, bisnisnya tetap lancar. Itu istidraj. Dia tidak bisa baca Quran. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat ketika seorang hamba dalam kesusahannya Allah memberi kesempatan untuk dia beramal soleh. Itulah orang paling beruntung. Duit dari tapi pada sholat tahajud. Siapa yang pada melawan orang itu? Bisnisnya tidak menguntungkan, tapi masya Allah sholatnya tepat waktu. Beruntung dia. Ya, bisnisnya tidak besar, tapi ngajinya paling rutin, istiqomah. Ini bisnisnya lancar, usahanya banyak, untungnya banyak, ngaji tidak suam, sholat tidak suam, baca Quran tidak pernah, sedekah pelit. Tapi punya orangnya apa?
Baca tuh, ada kasus kan di Korea, seorang yang mengaku sudah berzina lebih dari 100 orang. Dia sudah berzina lebih kepada 100 orang dan dia mengatakan apa? Saya tidak terkena penyakit HIV dan AIDS. Saya aman-aman saja. Itu kan ujian untuk kita. Ya. Makanya kita hati-hati. Pilihannya apa? Antum ingat, diberikan usaha yang untung dan rugi, antum berjalan dengan jalan yang halal, dan antum tetap sholat, keren. Antum satu waktu rugi, tapi antum tetap baca Quran, hebat. Antum dipuji, ditipu orang, tapi antum tetap dalam kebaikan, antum menang. Dengarlah, percaya, tidak pernah sejarahnya orang mimpi menang, tidak pernah ada sejarahnya. Tidak pernah sejarahnya orang yang zalim itu selamat, sukses, tidak ada. Makanya kita memilih Allah dengan konsekuensi mendahulukan Allah dari segala semua urusan.